Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang keempat di season yang kedua. Dalam podcast kali ini saya mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi seminggu terakhir ini karena krisis bandar 2021 ada ratusan bahkan bisa dibilang lebih dari 1.000 bahkan pertanyaan yang masuk ke kami dari berbagai media. Jadi dalam Q&A kali ini saya mau jawab yang ringan-ringan dulu. Mari kita istirahat sejenak. Lupakan dulu krisis bandar 2021 yang menghancurkan mungkin ratusan saham di IHSG dalam 2 minggu terakhir ini. Dan mari kita fokus dulu belajar, sharing pengalaman dan hal lain-lain untuk kita di recover. Karena kita tahu ini bukan masalah kita, ini masalah bandar. Jadi nggak banyak yang bisa kita lakukan untuk menolong bandar lah ini. Jadi lebih baik kita fokus mengupgrade diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri dan belajar tentang menganalisa pergerakan bandar, tentang mental dan lain-lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang akan saya fokus bahas dalam podcast kali ini. Oke, mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama, izin bertanya Pak, untuk yang dulu krisis bandar 2019 katanya yang dibanting jadi saham 50-an. Untuk yang sekarang ini BPJS TK kan di indeks LQ45. Apakah mungkin juga akan menjadi saham 50-an? Ini masih krisis bandar sih, cuma saya tanggung saya jawab aja. Jadi pertama, informasi yang kita dapat yang bisa buat kita sama-sama menyadari bahwa ini krisis bandar 2021, lanjutan dari krisis bandar 2019 adalah informasi yang diberikan langsung dari pihak Kejaksaan Agung yang mengatakan kalau aset manajemen yang terkait di krisis Jiwasraya juga terkait di Asabri dan juga terkait di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi artinya, dan kalau kita pelajari juga, sejak berita itu keluar weekend 2 minggu yang lalu, sejak Seninnya saham-saham yang juga hancur di kasus krisis 2019, saham-saham BUMN juga hancur di krisis tahun ini. Jadi 2019 lalu, akhir 2019 lalu KF dan INAF hancur. Dan KF dan INAF hancur luar biasa di krisis bandar 2021 ini. Juga ada informasi ketenagakerjaan yang membuat saya mengasumsi, buat kami pihak yang pertama yang mengatakan hati-hati ini krisis bandar 2021, dan tentunya 2 minggu ini sudah kita confirm bahwa sedang terjadi lagi krisis bandar 2021 sehingga saham-saham murka bandar menyebabkan saham-saham di ARB-in semua. Nggak peduli beritanya bagus atau enggak, udah ganti nama atau enggak banknya atau lain-lain, nikelnya kayak gimana, semua itu nggak dipedulikan bandar nggak baca berita, dia fokus ngebanting harga aja, kayak gitu. Kalau tentang LQ45, saya nggak percaya saham-saham Antam bakal ke 50, kayak gitu, BRIS bakal ke 50, saya sih nggak percaya itu bisa terjadi, cuman ya masih jauh juga anyway ke 50. Itu menurut saya nggak layak kita jadikan patokan kalau ngomong sekarang. Jadi saya nggak percaya bisa ke 50, tapi mungkin yang buat pembelajaran, LQ45 itu nggak sedang mengatakan LQ-nya itu menggambarkan likuiditas. Jadi hanya karena LQ45 bukan berarti sahamnya bagus. Banyak saham yang digocapkan di krisis bandar 2019 itu LQ45. BKSL sekarang udah gocap, itu LQ45. Saya ingat saya Friend, Antam, semua itu pernah jadi LQ45. Itu satu. Jadi LQ45 itu kalau bagi saya lebih menggambarkan komitmen bandar untuk memaintain, menggoreng-goreng saham tersebut sehingga sahamnya liquid. Kalau perusahaannya bagus, labanya besar, tapi nggak ada komitmen bandarnya untuk memaintain dan mempermainkan harga saham itu, dia nggak akan liquid harganya dan otomatis akan keluar dari LQ45. Seperti itu. Jadi terlepas dari saya yakin kalau bicara kasus kejaksaan itu yang dipegang BPJS TK itu bukan cuma LQ45, saya yakin, atau bukan yang pernah LQ45 aja, saya yakin.
Dan saham-saham yang hancur di krisis bandar 2019 lalu pun banyak yang udah pernah jadi LQ45. Seingat saya Rimo itu pernah. Karena bandarnya komit banget transaksi. Rimo yang di video sebelumnya saya jelaskan. Transaksinya besar mulu. MYRX itu lama di LQ45. Sekarang juga digocapkan. Dan banyak saham Bumi itu bertahun-tahun di LQ45. Sekarang belum digocapkan, tapi udah pernah digocapkan. Jadi LQ45 nggak bisa jadi acuan fundamental yang bagus. Yes, memang saham BRI, Astra, Telkom, Unilever, dan lain-lain itu masuk LQ45. Tapi alasan mereka masuk LQ45 itu bukan karena fundamentalnya bagus. Karena asing komit ngebandarin saham itu dan transaksinya selalu besar, selalu liquid. Dan para fund manager sangat penting likuiditas itu. Either mereka mau jadi copet atau mau jadi bandar. Kalau mereka jadi bandar kan sahamnya jadi liquid. Sahamnya jadi liquid jadi masuk LQ45. Kalau dia mau jadi copet kayak kita, jadi yang ngebandarin asing, saya copet doang, bisa aja. Tapi dia juga tentunya cuma mau mencopet di saham-saham yang bid offer-nya tebal. Transaksinya tebal. Jangan sampai gua nyopet udah itu diparkir sama bandarnya. Jadi LQ45 itu penting. Jadi itu alasan kenapa LQ45 diambil. Bukan sering jadi pilihan fund manager. Walaupun kalau menurut pandangan saya BPJSTK, kalau belajar dari krisis bandar 2019 lalu, yang dia pegang kemungkinan bukan cuma LQ45. Dan kita tahu 2 minggu ini awalnya BPJSTK, sekarang Asabri pun naik ke permukaan. Asabri jelas pemilik saham-saham yang sedang dihancurkan beberapa ini, masuk dalam list yang memiliki saham-saham yang sedang dihancurkan beberapa minggu ini. Seperti itu. Lanjut. Salam Bang Arga, di posting channel Telegram beberapa waktu lalu pernah sempat membahas tentang grup Bakri yang sedang naik daun di saat bersamaan juga bandar sedang mencicipi cuan dari saham tersebut. Tapi kenapa Bang Arga memutuskan untuk tidak membahas say goodbye saham tersebut di saat harganya dipucuk hingga akhirnya kompak saham grup ini di ARB-kan oleh bandar? Tetap tidak ingin mengulas lagi dengan alasan sudah ada kesepakatan dengan price maker. Teori konspirasi apa lagi dengan saham grup Bakri? Akhirnya Bang Arga menjadi tidak independen lagi dalam mengedukasi bandarmologi, terutama berkaitan dengan saham Bakri. Mohon penjelasannya Bang Arga. Terima kasih. Kalau Anda follow kami bertahun-tahun terakhir, karena memang banyak follower baru mungkin yang baru seminggu terakhir, 2 minggu terakhir, jadi nggak ngerti tentang gaya kami. Kami sangat sering kok bahas saham. Biasanya kadang-kadang kami anggap menarik, kadang-kadang memang kami atau saya masuk di situ. Kalau saham Bumi saya masuk di saham Bumi ketika harganya masih 90-an. Saya udah bahas juga itu waktu itu ini. Keberanian saya udah lama nggak berani trading saham Bumi, saya masuk saham Bumi karena saya melihat ada potensi harga sahamnya naik, dan ternyata puji Tuhan benar naik. Bandarnya benar naikin harga, manfaatkan momentum, terus harganya sahamnya naik 90, 100, 110, 120, akhirnya tertingginya kalau nggak salah di 150-an. Saya sendiri pernah cerita di podcast sebelumnya kalau nggak salah, saya jual sekitar 140-an. Kayak gitu di 130, 140-an. Kayak gitu. Udah itu waktu 150 memang kalau yang ingat pembahasan di podcast di channel kami, channel Telegram kami, itu kami mengatakan kode kami adalah bandar sayang menantu. Bandar yang sayang menantu itu kode kami untuk mention grup grup Bakri, pergerakan bandar grup Bakri. Kayak gitu, dan memang kami say goodbye. Kenapa? Karena memang saya mengedukasi garis besar, saya menjelaskan gambaran market, gimana market sesungguhnya, gimana harga bergerak. Tapi bukan berarti saya pengen mengganggu bandar. Saya nggak sedang pengen mengganggu bandar, saya nggak lagi cari masalah di sini. Jadi memang akan ada momen kalau saya memang ngebahas dari bawah, terus saya bahas dari atas, apalagi itu saham gorengan yang bisa bandarnya murka kalau terlalu banyak penumpang gelap, kami hampir pasti akan say goodbye di tengah jalan. Ketika kami say goodbye, ada yang langsung turun. Say goodbye itu biasa, kalau di Bumi waktu itu saya udah jualan.
Saya say goodbye, saya nggak mau bahas lagi. Saya serahkan seluruh ininya, eh, kendalinya ke bandar. Maksudnya ya memang sejak awal bandar yang mengendalikan. Cuma maksudnya saya nggak mau ganggu mereka lagi. Saya nggak mau pom-pom lagi supaya copet banyak. Wah bener kata Pak Arga naik, pada masuk di 150, saya langsung. Dan sebagai komitmen saya ke retail-retail yang mungkin ikut warning atau kode-kode saya dari awal 90-an, saya bilang saya say goodbye, saya nggak akan bahas seminggu lagi. Bandarnya bisa baca, bisa enggak ya terserah bandarnya, tapi saya komit kalau saya bilang seminggu nggak dibahas ya nggak akan dibahas. Mau harganya naik auto reject terus ke atas atau turun nggak saya bahas. Itu sudah sering kami lakukan karena karena apa ya? Ya untuk mencegah ada keributan. Saya bilang nggak bahas. Kalau ada lagi kadang-kadang ada kasus, ada yang bahas, ada yang request, tolong jangan bahas. Ya saya nggak bahas. Cuma saya biasa bilang, saya nggak bahas. Alasannya ada request atau enggak ya Anda nggak perlu tahu. Coba kalau memang saham itu, misal, itu saya sering say goodbye, bukan maksud menjebak siapapun, karena saya nggak pernah menyarankan membeli siapapun. Saya cuma bilang, ini menarik, bandarnya kemungkinan pengen duit, kayak gitu. Dan bukan juga karena saya pengen, independen atau enggak ya, itu terserah Anda sih. Yang pasti, hanya karena kita independen bukan berarti kita bisa sebaiknya menyerang semua bandar, mengungkap semuanya, ngasih tahu mereka lagi akumulasi, lagi digoreng. Karena kalau mereka akumulasi tiba-tiba retailnya nyerbu sahamnya, belum tentu jadi dinaikin. Nggak ada yang untung kalau kayak gitu. Jadi itu sih alasannya. Ini biasa kalau Anda terus follow kami, Anda akan sering lihat kasus kayak gini. Either saham grup Bakri atau saham grup lain, itu biasa kayak gitu. Udah dari jauh sebelum saya buat YouTube pun saya melakukan ini. Selamat malam Pak Arga dan tim Creative Trader. Berkat YouTube CTS ini saya newbie mulai mengerti cara kerja bursa saham. Terima kasih sebelumnya. Saya mau nanya, berdasarkan pengalaman Pak Arga selama lebih dari 10 tahun, apakah ada saham yang tidak pernah dibandari sama sekali selama bertahun-tahun Pak? Mohon bantulah supaya dibahas di podcast selanjutnya. Pasti ada sih, walaupun saya nggak inget in mind sekarang. Cuma yang saya ingat misalnya mungkin 6-7 tahun terakhir itu KBRI setahu saya udah nggak dibandarin. Sahamnya udah di 50, udah nggak dibandarin, udah nggak naik, nggak turun. Setahu saya itu, saya nggak tahu perusahaannya masih ada atau enggak. TMPI juga hampir 5 tahun sebelum dia listing, dia udah nggak dibandarin, saya ingat. Oh enggak sih, 2 tahun terakhir kayak enggak. 2 tahun udah nggak dibandarin lagi karena retail udah banyak, udah digocapkan dan akhirnya dia listing. Dan ada banyak saham tidur lainnya, Toto juga udah cukup lama nggak dibandarin. Kayak gitu. Jadi banyak sih sebenarnya, terlepas itu fundamentalnya bagus. Jadi saya kenal, ada teman saya, kenalan saya juga dia punya perusahaan dia di IPO kan oleh keluarganya beberapa tahun yang lalu. Saya pun baru tahu, itu ternyata punya lu ya. Saya lagi ngobrol, nggak ngomongin saham, itu punya lu ya. Iya, dan keluarganya udah nggak ini lagi. Sahamnya udah nggak dibayar, izinnya nggak dibayar, fee bursanya, laporan keuangannya juga udah nggak diurus. Saya nggak tahu perusahaannya ada atau nggak, saya nggak nanya waktu itu. Cuma ya udah nggak dibandarin, udah nggak diurus lagi perusahaannya. Jadi banyak sih saham yang nggak dibandarin kayak gitu. Cuman kalau 10 tahun full, dari 10 tahun terakhir saya nggak ingat nama-namanya kayak gitu. Jadi ada banyak saham yang nggak dibandarin, terutama saham-saham yang terus tidur gitu. Jadi ini salah satu tips lain kalau Anda mau trading saham-saham yang nggak ada bandarnya, belilah saham-saham yang udah tidur 5 tahun, 7 tahun. Anda tinggal lihat grafiknya, kalau masih rata terus itu nggak dibandarin. Kurang lebih seperti itu. Seperti saham GameStop, kalau lihat grafiknya kan bertahun-tahun dia stabil kayak gitu. Baru sekarang dipom-pom, dibandarin, baru terbang. Perusahaannya perusahaan sama, bahkan lebih bagus beberapa tahun lalu, tapi harganya nggak kemana-mana. Sekarang baru diterbangin. Oke, lanjut. Min mau tanya, apa Creative Trader ada grup premiumnya? Nggak ada. Kita nggak jual grup premium karena selalu saya katakan, saya nggak percaya ada seseorang bisa berhasil dengan rekomendasi orang lain. Menurut saya keberhasilan itu selalu sama. Kita harus belajar, kita harus cari gaya kita, hal yang cocok buat kita, saham yang kita suka, analisa yang kita suka, baru Anda bisa berhasil. Kalau cuma disuapin, beli ini, jual ini, cut loss di sini, nyangkut mampus lo, kayak gitu nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Jadi kami nggak buat rekomendasi berbayar seperti itu.
Oh ya, lanjut dulu. Dan apakah kalau trading dengan bandarmologi apa akan diajarin supaya nggak selalu beli saham di pucuk? Saya sudah sempat ikut lebih dari 5 premium, lebih dari 5 premium dari master saham yang janjinya bakal kasih profit besar tapi ujungnya malah nyangkut di pucuk semua. Ya. Pertama, Anda nyangkut di pucuk itu menurut saya bukan karena analisis teknikal, bukan karena analisis fundamental atau analisis bandarmologi. Menurut saya Anda nyangkut di pucuk karena Anda ikut grup premium. Saya bukan menyalahkan grup premiumnya ya, tapi memang kalau Anda suatu hari udah ekspor mau buat premium membership, buka grup saham, segala macam, Anda akan menyadari saham yang paling menguntungkan buat Anda sebagai penjual grup premium adalah saham yang breakout. Jadi apa yang dilakukan grup-grup premium gitu, yang ini dia akan ngamatin market. Kalau misalnya ada metode dia, saya kalau ada saham 5%, saya langsung rekomen ke grup. Perhatikan ini jam segini gitu. Misalnya ada saham, misalnya saham KF baru naik 5%, perhatikan ini. Dia langsung, apakah dia naik atau enggak ya terserah bandarnya, bukan terserah dia. Kita anggap ini premium membership yang enggak bekerja sama langsung sama bandarnya. Seperti kita anggap seperti itu, jadi orang luar aja yang, jadi dia cari saham yang breakout, lagi naik 5%, langsung dia rekomen ke para membernya. Itu jasa dia ngebantuin nyari saham yang baru naik. Kenapa dia milih kayak gitu? Kenapa? Artinya apa? Dia 5%, berarti dia dipucuk kan. Kalau harga naik 5%, berarti dia dipucuk. Dia kalau Anda beli di plus 5, udah itu turun, berarti Anda beli di pucuk. Karena dia udah naik 5%. Premium membership itu nggak suka merekomendasi saham yang udah masih rata, terus belum digoreng bandarnya. Kenapa? Karena nanti rekomen nggak naik, nggak bisa di screen cap. Nggak bisa, kan orang biasanya fokusnya langsung top gainer kan. Jadi betapa indahnya misalnya pas beli 5%, tiba-tiba hari itu KF di auto reject atasin sama bandar. Auto reject atasin sama bandar jadi plus 25 gitu. Dan dia tinggal pamer kan. Nih, bukti screen cap dari grup premium membership kami kalau plus 5. Waktu pagi tadi, waktu masih plus 5, saya rekomen. Jadi kerjaan dia itu. Jadi ini juga buat teman-teman retail yang mau buat rekomendasi berbayar, memang umumnya teknik yang digunakan adalah buy on breakout. Beli ketika mulai terbang sambil berharap sahamnya mulai terbang. Jadi kalau memang bandarnya lagi nerbangin kayak November lalu, Desember atau awal Januari, memang itu terlihat sakti banget. Tapi itu akan berakhir ketika bandarnya dia mulai ngehancurin harga, beli di pucuk, tiba-tiba jatuh. Jadi Anda nyangkut di pucuk. Kayak gitu, nyangkut di pucuk. Jadi ya itu memang teknik, nggak salah tekniknya. Memang itu teknik paling menjual. Kalau Anda mau buat rekomendasi berbayar, grup premium, itu teknik menjual. Kalau bandarmologi, apakah ngajarin beli di pucuk atau enggak? Bandarmologi ngajarin yang beli saham yang diakumulasi bandar. Setelah Anda lihat sahamnya diakumulasi bandar, Anda mau beli sebelum naik, setelah mulai naik, atau setelah naik 10%, itu terserah Anda. Karena beda gaya, beda orang. Ada orang yang, saya kenal kok, ada orang yang beli, suka saham-saham yang udah terbang baru dibeli, udah naik 3 hari baru dibeli. Itu karakter dia. Saya nggak suka saham yang udah naik banyak baru dibeli, saya nggak suka. Paling banyak naik sehari lah, kalau udah naik 4 hari terus-terusan nggak saya beli lagi. Either saya udah punya atau saya nggak beli. Karena yang saya lebih menguntungkan dari dia, belum tentu. Cuman itu karakter saya. Itu sebabnya saya bilang saya nggak suka rekomendasi berbayar karena saya nggak pernah ketemu trader investor sukses karena ikut rekomendasi berbayar. Siapapun yang ngasih. Dan saya percaya kalau kami ngasih pun nggak akan sukses karena Anda nggak menemukan jati diri Anda, gaya Anda. Karena anggap aja bisnis, nggak ada orang sukses bisnis karena wah saya dikasih tahu nih setiap hari saya di WhatsApp harus jualan berapa, harga berapa, marketingnya gimana. Nggak ada orang sukses seperti itu di dunia real, dan bursa saham itu masuk dunia real juga kok gitu. Jadi nggak berbeda. Lanjut, Bang,
Makasih ya ilmunya, Bang. Masukannya sedikit hati-hati, Bang. Soalnya sekarang statement bisa dipidanakan. Bantu kami-kami yang masih nyangkut dengan informasi yang bagus. Thanks. Iya, saya selalu mencoba hati-hati, dan kalau Anda merasa ada satu statement saya yang berbahaya, bisa dituntut orang, misal buat orang ini, karena bandarmologi itu masalahnya kita ngebahas orang, ngebahas institusi, beda sama candlestick. Candlestick kan nggak mungkin nuntut, kan nggak ada. Kita nggak pernah ada kasus tuntutan Asabri terhadap candlestick, kayak gitu kan nggak ada. Tuntutan Asabri terhadap laporan keuangan, itu nggak ada. Bandarmologi itu lagi bahas orang yang ngatur pergerakan harga. Jadi memang berpotensi membuat orang ngerasa kesal, bahkan kalau saya yang bahas tentu itu yang beresiko. Itu kelebihan analisis teknikal dan fundamental, itu harmless banget analisanya, nggak akan menyakiti siapapun. Jadi thank you perhatiannya, dan kalau teman-teman di sini ngerasa diuntungkan dengan penjelasan ini, tapi Anda merasa wah hati-hati statement ini, kabari kami, jadi kami bisa pertimbangkan. Karena ya podcast ini kan nggak ada skripnya, saya ngecap aja di weekend, jadi kadang-kadang ngomong sesuatu yang nggak saya pikirkan matang-matang sebelumnya. Thank you. Lanjut, Pak Arga mau tanya, nyopet Bapak waktu sebelum ada YouTube ini dan sesudah ada YouTube ini lebih susah nyopet bandar atau sama aja? Kalau lebih susah, bukannya sama aja Bapak buat retail-retail yang udah tahu bandarmologi jadi susah juga buat nyopet bandar. Bukan mempermudah retail-retail nyopet bandar, tetapi buat susah retail-retail. Gimana ini Pak? Tolong dijawab Pak. Thank you. Ini like-nya banyak banget. Pertanyaan bagus. Menurut saya agak kurang fair ditanya seperti ini. Kalau memang kalau ditanya apakah di masa stock market 2.0 ini, di masa pandemik ini lebih susah menganalisis bandarmologi? Yes, saya akuin itu lebih susah. Bahkan kami pun masih terus belajar karena lebih susah menganalisis bandarmologi. Yes. Kalau ngomongnya kayak gitu, bahkan 4 bulan lalu, kalau ya sekitar pertengahan tahun lalu, kami bahkan buat workshop khusus yang untuk mengajarkan semua alumni bandarmologi bertahun-tahun sebelumnya. Kami undang, yuk kita ikut lagi, karena ada banyak perubahan yang terjadi pasca krisis bandar 2019 dan pandemik. Ada banyak perubahan gaya bandar, jadi kalau ngomong membaca pergerakan bandar sekarang lebih susah ya. Kayak gitu. Tapi kalau ditanya lebih untung, dari tahun-tahun sebelumnya, trading saya lebih untung. Kenapa? Mungkin bukan karena analisisnya lebih susah atau lebih mudah, tapi karena marketnya kan naik luar biasa. Marketnya naik luar biasa sejak saya buat YouTube. Kan ini bertanya sejak saya buat YouTube. Untung saya tahun 2020 sampai detik ini, walaupun udah jauh lebih besar dari tahun 2019. Karena sahamnya banyak naik dan lain-lain. Jadi Anda yang menimbang lah. Cuman kalau ditanya lebih susah apakah karena YouTube bandarmologi, karena workshop bandarmologi, menurut saya enggak. Agak panjang menjelaskan apa yang membuat. Jadi pertama, krisis bandar itu membuat struktur broker jadi berubah. Broker-broker yang dipakai bandar di 2019 waktu krisis bandar itu membuat itu yang banyak dipakai, banyak yang ditutup. Jadi bandarnya pindah. Salah satunya pindah ke broker retail yang kenamaan, banyak yang pindah ke situ. Itu membuat analisa bandarmologi lebih susah. Terus ada era pom-pom saham. Itu membuat analisa bandarmologi lebih susah. Era pom-pom saham di mana itu pakar saham, itu para influencer mengajak ini, yuk saya udah beli saham ini, yuk teman-teman beli juga saham ini biar harganya naik, kayak gitu. Itu juga membuat kondisi lebih sulit. Buat ada perubahan, sesuatu yang nggak ada di 2018 ada di 2021, 2020. Itu membuat analisanya lebih sulit. Jadi kami pun masih terus belajar ya, kerjaan kami sehari-hari itu membaca pergerakan bandar, lihat datanya, lihat update si ini ngepom-pom apa, gaya saham yang dipom-pom dia apa, kayak gitu. Dan itu sebabnya kami pun sekarang buat AADB gitu. Sebulan sekali saya komit buat AADB, ada apa dengan bandar, untuk mengupgrade teman-teman tentang perubahan yang terjadi. Di akhir 2021 ini ada murka bandar.
Di mana-mana bandar yang sedang murka lebih susah dianalisa, orang yang sedang murka akan lebih susah diprediksi dia lagi mau ngapain daripada orang yang waras. Karena orang murka belum tentu berbasis fokus pada keuntungan. Orang yang ketakutan nggak mikir cuan. Jadi sebagai pengikut bandar pun sejak awal bahkan saya bilang stay away dulu, hati-hati dulu, lebih hati-hati, istirahat dulu. Anda kalau nonton podcast kami seminggu terakhir bilang ini bisa bahaya. Jadi hal-hal tersebut yang menurut saya membuat menganalisa bandarmologi jadi lebih kompleks setahun terakhir, atau mungkin kalau dari Oktober lalu mungkin udah hampir 1,5 tahun terakhir karena hal-hal tersebut. Krisis bandar 2019, pandemik, era goreng saham, di mana semua orang masukin duitnya ke bursa saham, dan sekarang murka bandar 2021, itu yang membuat sulit. Karena pada akhirnya kalau Anda ikut podcast ini hari-hari dari bulan-bulan sebelumnya, Anda tahu di bulan November dan Oktober, November dan Desember, itu akun baru di bursa saham aja itu sampai 400.000 akun. 400.000. Dan saya nggak percaya menurut saya dengan podcast ini, saya buat YouTube dari awal, paling jadi orang yang komit kayak kami menganalisa pergerakan bandar, belajar atau ikut workshop atau belajar sendiri, paling banyak nambah 2.000 orang. Atau anggaplah maksimum 5.000. 5.000 dalam 1 tahun ditambah 1 juta pertambahan investor dalam 1 tahun. Jadi persentasinya lebih kecil. Jadi menurut kami itu nggak mengganggu, dan kalau saya anggap mengganggu, saya either akan menghentikan workshop atau hal lain, ya kita lihat kayak gitu. Cuman hal-hal itu yang, karena ini pertanyaan yang selalu ditanyakan di workshop, apa nggak ngeganggu? Saya selalu bilang dari tahun-tahun sebelumnya nggak ngeganggu dan analisanya oke-oke aja. Tapi sejak ada krisis bandar, pandemik, era goreng saham kayak gitu, era pom-pom saham, stock market 2.0, memang ada perubahan yang wajar. Karena bahkan analisa yang lain bahkan udah susah dipakai sekarang. Kayak gitu, seperti kita kasus GameStop gitu, analisa fundamental udah bingung makainya gimana. Karena saham Unilever, Indofood, ICBP yang katanya bagus nggak naik-naik, bahkan terus turun, HMSP, sementara saham-saham busuk terbang. Jadi ini transisi masa perubahan yang wajar, semua analisa merubah dirinya, bandarmologi pun termasuk. Kayak gitu. Lanjut, Dear Mas Arga, saya penggemar video Anda, mau tanya nih, adakah saham yang sama sekali tidak dilirik bandar? Tadi udah dijawab. Atau nggak ada bandarnya sehingga setelah IPO 1 tahun sudah nggak ada pergerakan signifikan, jadi cuma transaksi antar retail saja. Maksudnya retail yang sudah punya saham X pasang OVA dan retail yang lainnya pasang bid. Jadi harga tidak ketemu, nggak akan naik atau turun. Semoga dimengerti maksud saya. Saya mengerti maksudnya dari Pak Eugene. Ada tentunya. Kalau Anda lihat saham-saham yang IPO 3 tahun lalu, Anda cari listnya di internet, 4 tahun lalu, itu mayoritas sudah tidur. Terutama IPO yang memang buat dibuang ke publik gitu, ownernya udah malas, ngapain lagi sih gue ngurus perusahaan ini, yuk kita jual ke publik. Dan kalau proses penjualannya udah selesai, ya biasa udah tidur. Ada banyak, ada puluhan saham seperti itu, nggak usah saya list sahamnya, Anda tinggal cari aja. Rekan-rekan kalau mau riset, mau belajar weekend ini, Anda cari saham-saham yang IPO 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, Anda lihat listnya, Anda lihat harga sahamnya setahun terakhir, 2 tahun terakhir, itu mayoritas udah tidur. Ya. Saya rasa lebih dari 50% sampai yang IPO 3-4 tahun terakhir itu udah tidur sekarang. Kayak gitu, karena ya memang udah selesai. Rencananya menjual, kan IPO itu menjual sahamnya ke publik, sudah dijual ke retail. Jadi buat apa lagi diurus? Ya ada emiten yang komit atau ada shareholder yang komit, yuk tetap kita bandarin yuk. Ini jadi income harian kita, income bulanan kita. Jadi sahamnya terus digoreng-goreng, ada juga yang udah. Tujuan dia ya udah, saya udah malas ngurus perusahaan, saya mau jual, saya mau cash out, keluar dari market, keluar dari bisnis ini, jadi dijual ke retail. Kalau udah dijual ya sudah, perusahaannya masih terus bergerak gitu, masih mungkin kasih dividen 1-2 rupiah setahun kayak gitu, cuma ya harga sahamnya nggak kemana-mana karena nggak ada kepentingan besar untuk menggoreng saham itu. Bung Arga izin bertanya, kira-kira para bandar, terutama bandar lokal di saat krisis ini bertolak belakang. Oh, ini kasus krisis bandar ya, saya skip dulu aja.
Nah, mohon bertanya, apakah yang masuk kategori bandar orang atau institusi yang memiliki saham di atas 5%? Karena biasanya kan yang memiliki saham di atas 5% harus melaporkan perubahan kepemilikannya. Atau dengan kepemilikan di bawah 5% sudah dapat digunakan untuk menggoreng saham. Bagus pertanyaannya. Nggak mungkin dengan punya barang 5%, artinya di luar 95%, Anda menggoreng saham. Contohnya aja, Anda menguasai suplai beras sebanyak 5%. Apakah Anda berani naikin harga? Oh, gue naikin aja. Nanti yang 95% lainnya ngikutin gue. Hampir nggak mungkin. Ya, bisa dibilang nggak mungkin lah 5%. Jadi tentunya butuh punya lebih dari 5%. Punya lebih dari 5%, jadi artinya apa? Artinya kalau dan poin lainnya adalah orang atau institusi yang punya di atas 5% itu harus dilaporkan kalau dia jualan atau beli. Seperti beberapa waktu lalu, waktu Pak Lokeng Hong nge-promote GJTL, ketika sahamnya lagi digoreng, dia promote, dia bilang saya punya 5%, dan ada buktinya. Sebelumnya, waktu akumulasi di bawah 5%, dia beli di harga bawah, dia nggak ketahuan. Tapi ada waktunya dia mutusin, gue ketahuan aja deh, beli sampai 5%. Apa Pak Lokeng Hong dan tim hanya punya 5%? Saya nggak tahu. Kalau saya jadi Pak Lokeng Hong, saya nggak akan punya cuma 5%. Cuman yang atas nama saya sebagai simbol, atau nggak usah Pak Lokeng Hong deh, nanti seuzon. Saya, anggaplah CTS IPO. Nggak usah, anggaplah CTS jadi fund manager. Enggak, saya jadi someday mudah-mudahan saya kayak Lokeng Hong jadi public figure. Terus saya tercatat, saya mau menggoreng satu saham. Saya tahu untuk menggoreng satu saham nggak cuman hanya butuh 5%. Anggaplah butuh 40%. Apa yang saya lakukan? Saya beli dulu 38%. 38%. Tapi jangan atas nama saya semua, nanti kelihatan. Atas nama saya 4%, atas nama saya 4%, atas nama istri 3%, atas nama perusahaan lain, misalnya perusahaan partner dia 4,5 dan lain-lain, semuanya komando saya. Semuanya uang saya. Sampai saya punya 40%, anggaplah kayak gitu. Semuanya komando saya, terus sahamnya saya naikin, pas harganya naik, saya beli lagi 1%. Kalau perlu ya pas naik hajar kanan supaya kepemilikan saya lebih dari 5%. Anda kan tahu berapa lot lagi yang Anda harus beli supaya 5%. Jadi muncullah, kalau saya kayak Bapak Lokeng Hong, saya bisa buat webinar, ini bukti saya memiliki saham ini. Ini bukti kalau sekarang sudah lebih dari 5%, karena ini perusahaan bagus banget, saya punya 5%. Udah gitu, pas itu mungkin saya kalau udah ada argamologi atau CTSmologi atau apapun, mungkin banyak orang pengen beli saham yang udah digoreng sama saya itu, dia beli di atas. Ketika banyak retail mau beli, harus ada yang jualan. Siapa yang jualan? Ya teman-teman saya ini kan. Yang 35%-nya saya punya 40, saya punya 5, 35-nya itu yang jualan. Karena retail kan mau beli, pengikut argamologi kan mau beli, mereka nggak ada yang punya saham, mereka mau beli, harus ada yang jual. Ya saya yang berkorban lah. Yuk kita jualan. Yuk kita jualan di atas. Kita kan beli di 1.000 nih, sekarang udah 1.700, yuk berkorban. Pengikut argamologi mau ikut beli. Siapa yang jual? Karena mereka semua mau ikut beli, nggak ada yang punya sahamnya kan. Saya baru menyatakan diri, saya punya 5%. Yang jual yang 34% itu. 35% itu pelan-pelan jual gitu. Profit taking udah. Terus kalau udah kenyang jualan jatuh, saya bisa bilang, saya nggak jualan kok. Nih buktinya. Saya tetap punya 5%. Saya tetap punya 5%. Jadi nggak ada kan terbukti atas nama Arga, Jonathan Karo-Karo, itu masih cuma 5%. Saya nggak jual sama sekali. Saya tenang. Ini fundamentalnya bagus. Saya aja tenang. Pengikut argamologi harusnya tenang. Kayak gitu. Tapi tentunya yang lain udah jualan. Jadi itu biasa gitu. Jadi seringkali untuk ngebandarin itu ada satu orang atau pemilik yang punya kepemilikan dipecah-pecah jadi tidak kelihatan actionnya. Kayak gitu.
nggak kelihatan, institusinya nggak kelihatan, ya buat PT itu nggak mahal-mahal banget kok dibanding 5% saham. Buat PT, buat institusi nggak kelihatan. Atau ya itu, jadi nggak kelihatan kepemilikannya, atau kerjasama antar beberapa orang yang punya 4, 5, 6% gabungan. Jadi kalau mereka jualan atau teman dia jualan nggak kelihatan. Seperti itu. Oke, lanjut. Udah berapa lama nih? Sorry, saya nggak pasang timer. Oh, udah 39 menit. Ini terakhir deh ya. Udah lama ya ternyata. Ini yang itu. Saya kaget dengan pertanyaan ini. Saya dan istri adalah penonton setia setiap podcast Pak Arga. Akhir tahun lalu istri cerita ke saya kalau dia yakin sudah 2 kali melihat Pak Arga datang ke kantornya di 2 hari yang berbeda. Kebetulan pada saat itu perusahaan tempat istri saya bekerja sedang persiapan akhir menjelang IPO Januari ini. Kami simpulkan kalau Pak Arga dan tim yang diminta membandari sahamnya waktu IPO. Karena Pak Arga orang baik, jadi kami yakin harga sahamnya pasti akan diterbangkan dulu. Meskipun nggak dapat pas book building, saya akhirnya ambil sahamnya di market dan sekarang sudah cuan 50% lebih di saham ini dan belum jualan. Mohon info Pak, kapan saya harus jualan? Karena hari ini sahamnya mulai turun. Terima kasih, Tuhan berkati selalu Pak. Ini gak enaknya jadi YouTuber ya, muka saya diingat orang. Saya sampai lihat komen-komen di sini kan ada 20 like, nggak kelihatan ya, ada 20 like, ada 10 komen di sini. Tentang video ini. Jadi saya sampai lihat ternyata syukurnya Bapak Andi Sebastian ini nggak bilang ini perusahaan apa, ini saham apa. Jadi ya saya jawab lah kalau gitu. Ya saya kaget, jujur saya kaget kenapa bisa ada yang nanya seperti ini. Cuma ya udah saya jelasin aja apa yang saya bisa jelasin. Yes, benar. Bulan Desember atau November lalu ya beberapa kali saya datang ke salah satu perusahaan yang sedang mau IPO, itu benar. Apakah ini perusahaan yang kebetulan Bapak ini dan istri Bapak ini bekerja atau bukan? Ya kita nggak tahu karena nggak ada yang nyapa saya bilang, oh Pak Arga ya yang buat ya yang podcast bicara bandar, nggak ada yang nyapa. Jadi kita nggak bisa benar-benar menyamakan kalau ternyata ini perusahaan yang sama kayak gitu. Cuman yes, ada perusahaan yang mau IPO. Saya nggak bisa jelasin ngapain saya ke situ. Saya nggak bisa cerita kenapa saya ke situ. Cuma yes, saya memang berkunjung ke perusahaan, datang ke perusahaan yang mau IPO beberapa ini lalu, di akhir Desember lalu, dan memang IPO-nya Januari ini. Jadi saya anggap mungkin istri Bapak ini benar-benar ngelihat saya, jadi ada kemungkinan situ. Kalau ditanya apakah saya ngebandarin sahamnya, enggak, yang ngebandarin sahamnya pihak lain. Jadi ngebandarin itu repot kok gitu. Anda tahu tentunya kalau kita lagi ngomong saham yang sama ya, Anda tahu saham itu sedang digoreng-goreng, sedang naik luar biasa sejak awal tahun. Sekarang kalau nggak salah udah naik 200%-an ada ya. Ya lebih dari 100% lah ya, lebih dari 100% kayak gitu. Jadi saya apa ya, bukan saya ngebandarin karena ngebandarin itu sibuk. Sementara Anda tahu saya aktif banget buat podcast seminggu ini. Kalau saya lagi fokus ngebandarin, saya nggak ada waktu buat podcast kayak gitu. Dan memang saya beberapa kali mengatakan dalam podcast yang lain, saya beberapa kali mengatakan kalau ada, memang saya seringkali ngasih. Kalau ada alumni, ada rekan-rekan, alumni bandarmologi IPO, dan lain-lain punya perusahaan dan pengen IPO, memang banyak yang konsultasi sama saya. Karena kenal lah, atau saya juga beberapa kali cerita ada pemilik perusahaan, dia konsultasi sama saya. Before IPO jauh lebih baik daripada after IPO. Tapi saya nggak ada jasa ngebandarin, ngatur harga gitu. Jadi tim lain yang ngebandarin saham ini bukan tim CTS. Itu juga saya bisa katakan, ya terserah mau percaya mau nggak gitu. Cuman ya saya jelaskan bukan saya ngebandarin. Kayak gitu.
Gitu aja sih, gitu. Jadi bukan saya yang ngebandarin, tapi benar saya datang ke perusahaan itu. Saya nggak bisa cerita tujuan saya apa ke perusahaan itu. Oh ya, kalau kalau apa? Kalau harus dijual kapan? Ya sebenarnya kalau udah cuan besar ya dijual aja. Dan kalau saya jadi bapak, saya nggak tanya di ini, masalahnya bukan tanya IG lagi. Tanyanya di YouTube kan, ini sampai ada 20 yang like. Tanyanya kalau saya jadi bapak saya nggak tanya kayak gini, jadi saya nggak jawab. Ini karena like-nya banyak, jadi saya harus jawab. Ya gitu sih. Jadi kalau saya jadi bapak saya nggak bahas, cuman kalau ngomong mau dijual kapan, saya bisa, yang saya tambahin aja lah, saya masih pegang saham ini, belum dijual satu lot pun sejak IPO, saya masih punya saham ini. Apa lagi ya? Ya rencananya minggu depan lah saya jual. Minggu depan ini saya jual. Kenapanya saya nggak bisa cerita. Kayak gitu aja. Next, yang lain deh. Oh ya ini deh. Ini kayak panjang ya. Endingnya nggak enak banget kalau itu. Perkenalkan, saya Anto dari Bandung. Saya baru kenal CT seminggu ini dari video tentang KF. Saya sedang dalam kesulitan besar. Kalau boleh tolong sampaikan pesan ini ke Pak Arga karena saya butuh banget bantuan. Oke, saya pesannya sudah disampaikan. Saya korban PHK karena corona dari Juni 2020. Saya serius jadi full time trader dari Juni 2020. Saya serius jadi full time trader, tapi tiap malam analisa grafik dan pagi sore fokus ngamatin market dan selalu update berita. Sampai awal bulan ini saya masih untung lumayan dan ujung-ujungnya saya tidak ngelamar kerja lagi karena sempat ngerasa enakan jadi full time trader. Tapi sekarang portfolio saya hancur-hancuran. Karena biasa pakai margin, sekarang sudah rugi 50% dari awal tahun dan masih ada sekitar 20% lagi yang belum di cut loss. Wah, habis banget karena pakai margin. Nah, ini lanjutannya. Saya stres sekali 2 minggu ini. Istri dan 2 anak saya belum tahu apa-apa kalau saya sudah gagal. Aduh, saya tidak tahu harus ngapain. Kalau berhenti trading nggak tahu harus kerja apa. Tapi mau lihat market juga udah nggak kuat karena percuma semua usaha menganalisa kalau setiap hari saham saya di ARB-in sama bandar. Kalau saya cut loss semua, uangnya paling cukup untuk 3 bulan, untuk hidup 3 bulan. Mohon sekali nasihatnya, saya harus ngapain? Apakah ini cuma ujian yang dan saya harus bertahan, atau saya harus nekat cut loss semua dan cari kerja lain? Terima kasih. Tolong sekali supaya pesan ini disampaikan ke Pak Arga. Saya benar-benar butuh arahan. Salam sehat selalu buat Mimin. Oke. Ini pertanyaan susah, Bu. Ending ya. Oke. Kalau bertanya apakah ini ujian? Yes, ini ujian buat Anda. Ini ujian buat Anda karena ya buat banyak orang, bukan cuma Anda. Kami banyak dapat message seperti ini dan satu di screen cap. Jadi saya bisa meyakinkan ada banyak rekan Anda, banyak teman Anda yang mengalami ujian yang sama, bahkan mungkin lebih susah nasibnya dari ini. Ini masih punya uang 3 bulan buat hidup. Cuman pertanyaannya, dia selama ini udah jadi full time trader, apa harus berhenti atau enggak? Apa yang saya bisa share ya? Ini terakhir aja deh. Pertama, yes, Anda belum layak jadi full time trader. Kalau Anda bisa ngerasa jadi full time trader, tapi nggak ada satu full time trader pun yang melewati kehidupan dengan penuh bullish aja, naik-naik aja kayak November, Desember, dan lain-lain. Terlepas dari analisa Anda apa, tiap malam ada ngeliatin grafik, bacain berita, dan lain-lain, atau ngamatin pergerakan bandar. Untuk jadi full-time trader, Anda harus survive di masa bullish. Anda harus bisa memaksimalkan keuntungan di masa bullish. Dan Anda harus belajar belajar cut loss, atau profit taking ketika bullish sudah berakhir atau hal-hal yang tidak Anda prediksi sebelumnya terjadi pada diri Anda.
Itu Anda harus belajar itu. Ini saya lagi ngomong, saya nggak bisa ngambil keputusan buat Anda, cuman saya lagi ngomong, inilah full time trader. Saya aja bukan full time trader, tapi ada bagian di mana ada saham-saham yang saya udah profit besar, saya hold, harus saya jual. Di masa krisis bandar ini. Kenapa? Karena sampai 3 minggu yang lalu, sampai gathering, saya nggak ingat, gathering market outlook yang kami adakan, saya belum tahu akan ada krisis bandar. Itu yang something yang nggak pernah saya rencanakan. Sama kayak buat toko, buat rencana toko, saya buat toko makanan, udah semua saya rencanakan. Udah semua saya rencanakan, udah semua saya ngerasa udah kerja keras. Tapi di tengah jalan, saya ketahuan, ternyata ada hal baru yang sangat besar yang berpotensi menghancurkan bisnis saya. Misalnya, saya lagi buat kue segala macam, tiba-tiba terigu dari supplier yang saya beli, dari supplier yang biasa saya beli, tiba-tiba terigunya suppliernya bilang, maaf ini ternyata beracun. Ketika itu terjadi, seorang trader berpengalaman lah, nggak usah harus full time trader, harus tahu, wah ini bahaya. Itu yang saya sampaikan dari awal, meskipun dalam seminggu pertama saya masih berharap mudah-mudahan ini cuma permainan. Tapi semakin saya lihat bandarnya main kasar, semakin kejam, semakin banyak di Airbnb, seperti saya cerita podcast-podcastnya, pelan-pelan saya keluarin. Karena ini sesuatu yang nggak ada dalam ini saya. Ini sesuatu yang nggak ada dalam pertimbangan saya sebelumnya. Dalam setahun terakhir, setiap ngomong krisis bandar 2019, saya selalu bilang, kita berdoa supaya nggak pernah ada lagi krisis bandar 2019. Puluhan kali saya ngomong itu di podcast. Kita berdoa supaya nggak pernah ada lagi bandar ditangkap, diproses hukum. Puluhan kali saya ngomong itu. Karena saya tahu kalau itu terjadi, ngeri efeknya. Apalagi terjadi di masa euforia, semua orang masukin uangnya ke bursa saham, semakin ngeri. Jadi, dan kalau Anda suka baca berita, yes, silahkan Anda baca berita. Tapi Anda harus tahu berita apa aja yang benar-benar berpengaruh, benar-benar bisa menyebabkan kenaikan atau penurunan harga, atau berita-berita yang cuma alasan. Harga nikel naik, Elon Musk nge-tweet, segala macam. Itu cuma alasan, yang naikin tetap bandar. Ekonomi, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia 2, sekian. Itu cuma alasan. Ketika sahamnya naik, dibilang alasannya karena Bank Dunia. Padahal Bank Dunia nggak goreng saham. Kayak gitu. Jadi Anda harus belajar memilah. Kalau Anda mau baca berita, silakan. Belajar memilah. Laba Bank Mandiri turun. Labanya turun, nggak ada kewajiban untuk bandarnya jualan. Nggak ada. Tapi ada berita-berita parah yang saya langsung angkat sejak awal saya tahu ada. Misalnya krisis bandar 2020. Beberapa pemain besar dituntut ke pengadilan karena krisis bandar. Itu masalah. Kenapa? Karena logika sederhana aja. Bandar lokal dituntut, mungkin dong dia murka. Mungkin dong dia takut. Mungkin dong dia likuidasi aset. Kalau mereka likuidasi aset, mereka murka, hancur saham. Itu berpengaruh. BRIS ganti nama, itu nggak berpengaruh. Yes, pada saat BRIS ganti nama, harga saham bisa dinaikin bandar, bisa. Sehingga komentator saham bilang, ini harga saham BRIS naik karena optimisme ganti nama perusahaan. Bisa. Tapi ganti nama nggak naikin harga. Kalau ganti nama naikin harga, tiap hari dia ganti nama. Anda buat aja perusahaan, tiap hari Anda ganti nama. Tiba-tiba bandar wajib naikin, kan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi Anda pertama, jadi ada teknik yang Anda harus pelajari, ada risk management yang Anda harus miliki, ada limit bahaya yang Anda harus memutuskan keluar. Ini pembelajaran kalau Anda mau jadi full time trader ke depan, ini pembelajarannya, yaitu Anda ini. Jadi
Kalau Anda cuma di masa bullish aja Anda boleh ngerasa Anda udah hebat. Oh ya, hal lain yang harus Anda pertimbangkan adalah jangan menganggap yang untung itu adalah yang benar. Yang benar harus untung dalam jangka panjang, yes. Tapi hanya karena untung bukan berarti itu benar. Ketika harga sahamnya naik, ketika harga saham yang Anda beli naik, kalau Anda beli modal Anda 100 juta, Anda beli 100 juta, naik Anda beli 100 juta, harga sahamnya naik 10% jadi 110 juta. Wah, berarti udah benar analisa gua. Beli 100 juta, naik 110 juta. Tiba-tiba Anda muncul pemikiran. Gimana kalau gua margin? Belinya jangan 100 juta. Belinya 200 juta. Karena ternyata kalau beli 200 juta, naik 10%, untungnya jadi 20 juta. Wah, ternyata beli tanpa margin itu salah. Yang benar adalah beli pakai margin. Karena satu-satunya perhitungan Anda, satu-satunya pertimbangan Anda untuk untung atau rugi hanya keuntungan. Misalnya premium membership itu dia screen cap-nya naik 40%, dia 30%, dia 20%. Wah, berarti yang benar itu adalah yang 40%. Bukan itu. Anda pikir deh, misalnya Anda kerja. Untung itu kan lagi punya duit kan. Berarti punya duit banyak. Mana lebih untung? Anda kerja baik-baik dari nol kayak gitu. Mana lebih menguntungkan Anda kerja baik-baik dari nol, dari level bawah, fresh graduate, naik jabatan, naik manajer dan lain-lain jadi direktur? Atau di hari kedua, di minggu kedua Anda kerja, Anda nyolong duit kas perusahaan? Kalau Anda cuma mikir, wah, gua kerja, gua dapat gaji misalnya 5 juta sebulan, akhir bulan gua baru digaji. Ini ada duit kas perusahaan 100 juta, saya ambil. Satu dapat duit 5 juta, satu dapat duit 100 juta. Oh, ternyata lebih benar nyulik duit kas perusahaan. Jadi pakai logika Anda. Pikirkan juga resikonya. Karena bukan Anda yang ngatur harga saham. Bukan Anda yang ngatur harga saham, yang ngatur bandar. Anda boleh yakin, saya yakin ya. Selama Anda masih jadi retail, yang hanya akan cuman bisa berharap bandar naikin harga saham yang Anda beli, Anda harus punya risk management. Anda harus belajar psikologis, belajar mindset kemana-mana. Untuk mindset, untuk Anda belajar kalau ada yang salah, ada yang terlalu bahaya. Ada risiko yang harus dilakukan. Kayak gitu. Bukan parameternya, bukan yang mana yang untung paling besar. Karena kalau parameternya itu, ujungnya Anda akan jatuh. Dan ya, sayangnya udah terlambat Anda nanya kayak gini, kayak gitu. Jadi udah jatuh, cuman saran saya, pertama yang bisa saya sarankan buat Bapak ini, pertama, take time. Take time. Kalau Anda belum sudi, Anda cut loss itu, cut loss semua, mungkin cut loss salah sebagian. Miliki cash dulu, miliki cash dulu, terus take time. Anda jual setengahnya lah gitu. Anda take time, Anda pikir, Anda cari ini, ya berdoa atau apapun lah. Anda take time, Anda tenangkan diri Anda rekap kalau Anda punya catatan trading Anda atau Anda catat trading, Anda rekap. Anda rugi di mana sih? Kenapa Anda beli? Analisanya kenapa? Apakah dianalisa atau enggak? Atau yang Anda analisa apa, yang Anda beli yang lagi digoreng bandar? Kayak gitu. Terus belajar, take time, istirahat dulu. Saya nggak tahu krisis bandarnya sampai kapan, dihancurinnya sampai kapan, sampai detik ini saya nggak tahu. Di podcast besok malam saya akan coba bahas mungkin lebih dalam. Cuma ketika Anda tenang, ketika Anda waras, bisa mempertimbangkan. Jadi, orang marah itu nggak akan trading dengan baik. Trading dengan berbahaya, yes. Orang murka, orang takut nggak akan bisa mengambil keputusan trading dengan baik. Sama-sama keputusan bisnis lainnya. Jadi, Anda harus tenangkan dulu diri Anda, belajar, usahakan keluar ini, pikir baik-baik. Anda pikir dulu opsinya apa,
mindsetnya apa kayak gitu. Apakah Anda mau keluar dulu aja, Anda punya pilihan apa, apakah ada lapangan kerja yang lain, karena udah mepet kan 3 bulan kerja ini dan kita nggak tahu ekonomi akan pulih nggak dalam 3 bulan. Anda pikirkan dulu, jangan paksakan trading, jangan lihat kayak gitu. Kalau bandar lagi murka, Anda punya sahamnya, mau Anda liatin terus, juga kalau bandarnya nggak airbain kan Anda nggak bisa apa-apa. Jadi take time dulu, cari solusi dulu dan lain-lain. Nah, dari situ Anda yang tahu keputusan terbaik buat Anda. Cuma ya tadi saya mungkin highlight beberapa poin yang mungkin Anda lakukan salah. Kalau kedepannya Anda berpikir untuk mau tetap jadi full time trader, memutuskan seperti itu ya mungkin alasan tadi bisa diinikan. Seperti itu. Karena ya semua trader akan pernah mengalami seperti Anda, saya pun pernah mengalami seperti Anda, cuman memang ketika saya melakukan itu saya belum married dan belum punya 2 anak ya tadi kalau nggak salah. 2 atau 3 anak saya belum punya, jadi beban bapak pasti lebih berat dari beban saya. Jadi Anda harus manage dulu bebannya biar bisa melakukan lebih baik ke depan. Either Anda mau keluar dari market, karena kita sedang menghadapi musuh resiko yang nggak kita ketahui sampai kapan saat ini, jadi ada ketidakpastian yang besar memang, atau Anda istirahat dulu bisa memanfaatkan cash yang ada untuk cari untung lagi. Dan saya percaya sih ya Tuhan yang maha baik lah, dia akan ngasih Anda kecukupan walaupun Anda mungkin merasa gagal. Itu aja sih mungkin. Satu lagi aja deh, kalau Anda memang memutuskan pengen jadi full time trader, pengen trading dengan baik dan lain-lain, hubungi kami. Saya mau kasih Bapak saya mau kasih Bapak ini free gratis workshop psikologi trading dan money management. Karena kalau mau jadi full time trader, mau fokus, itu lebih penting daripada bandarmologi. Karena ya Anda harus manage, Anda harus tahu resikonya, Anda harus belajar. Ya itu gabungan dari pengalaman ratusan trader, pengalaman saya juga, ilmu psikologis disatuin dalam workshop itu. Saya kasih free Anda workshop, Anda hubungi kami kan, Anda nge-DM kan ini, Anda DM lagi, tapi setelah Anda take time dan memutuskan Anda mau jadi full time trader atau enggak. Atau mau lanjut trading saham, atau mau fokus yang lain. Kalau fokus yang lain ya fokus yang lain aja dulu, nggak usah ikut workshop-workshopan. Seperti itu. Oke, thank you buat rekan-rekan. Silakan kalau Anda punya komentar, pertanyaan. Masih banyak pertanyaan yang belum dijawab, mungkin saya bahas di podcast-podcast lainnya. Thank you buat rekan-rekan. Sehat selalu, saya Arga dari Creative Trader. See you next time.